Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan yaitu saya sendiri Syarifah Hamnah dan rekan saya. Saya Nisa Ayu Awani Syarafina. Oke, di sini izinkan kami untuk menjelaskan tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Lanjut aja ya ke materi yang pertama, yaitu pengertiannya. Nah, pengelolaan adalah suatu proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks organisasi maupun kegiatan lainnya. Nah, sedangkan pendidikan itu dari sudut pandang Islam disebut dengan tarbiyah yang berasal dari kata rob atau murabi, yang artinya adalah mendidik, merawat, dan membimbing. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan itu bisa dipahami sebagai upaya yang dilakukan dengan sadar untuk mengorganisir semua bagian dari pendidikan supaya tujuan yang sudah ditentukan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini juga selaras dengan tujuan pendidikan di negara kita ya. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari manajemen pendidikan. Yang pertama adalah menciptakan proses belajar yang menarik dan aktif. Yang kedua ada menghasilkan siswa yang aktif dan kreatif. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan praktik administrasi pendidikan kepada pendidik. Dan yang terakhir yaitu ada menyelesaikan masalah kualitas pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan ini mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, di perencanaan atau planning ini, itu tuh proses menentukan tujuan, merancang strategi, dan menyusun rencana kegiatan secara teratur. Nah, di perencanaan atau planning ini, kalau kita bisa contohkan ke dalam lingkup sekolah itu seperti kayak kepala sekolah dan guru bersama-sama membuat rencana kerja sekolah atau RKS untuk 1 tahun ajaran. Nah, rencana ini tuh mencakup pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengadaan fasilitas seperti laboratorium, komputer, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Nah, di sini itu menentukan struktur kerja, lalu membagi tugas, hak, dan tanggung jawab kepada semua orang yang terlibat. Nah, kalau misalkan kita contohkan dalam lingkup sekolah itu, kepala sekolah memberikan tugas kepada guru. Misalnya, guru matematika itu bertanggung jawab sebagai koordinator Olimpiade Sains, sedangkan guru bahasa Indonesia menjadi penanggung jawab literasi. Lalu selanjutnya ada pengarahan atau actuating. Nah, di sini itu proses menerapkan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Secara singkatnya, di pengarahan ini tuh pelaksanaan dari perencanaan dan pengorganisasian. Nah, kalau misalkan kita contohkan ke dalam ruang lingkup sekolah itu, kepala sekolah memotivasi guru agar lebih kreatif dalam mengajar. Nah, bisa juga kepala sekolah tuh mendorong guru untuk menggunakan teknologi kayak seperti Google Classroom yang biasanya kita pakai. Lalu yang keempat ada pengawasan atau controlling. Di sini itu proses evaluasi ya untuk memastikan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, lalu di pelaksanaan ini itu berjalan sesuai rencana atau enggak. Dan tujuannya tercapai atau enggak. Nah, contohnya itu kalau di ruang lingkup sekolah itu guru tuh menilai hasil belajar siswa kan melalui UTS, UAS. Nah, itu tuh untuk memastikan tujuan belajarnya itu tercapai atau enggak, siswanya itu memahami atau enggak. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip umum manajemen. Atau yang bisa kita sebut General Principle of Management, seperti yang dikemukakan oleh Malayu SP Hasibuan di tahun 1990 dengan mengutip pandangan Henry Fayol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada division of work. Nah, di division of work ini tugas itu dibagi sesuai keahlian agar pelaksana itu bisa lebih efektif. Contohnya,
guru matematika yang fokus mengajar matematika, lalu guru olahraga yang fokus mengajar olahraga, lalu yang kedua ada authority and responsibility. Nah, di sini itu setiap orang yang diberi tugas itu memiliki wewenang sekaligus dia juga memiliki tanggung jawab. Contohnya itu wali kelas berwenang mengatur kelasnya kan, tapi juga bertanggung jawab atas kedisiplinan siswanya. Lalu yang ketiga ada disiplin. Nah, sebenarnya disiplin ini kan penting banget ya agar tujuan pendidikan ini pengelolaan kelas juga pengelolaan ini itu juga dapat berhasil dari disiplin. Nah, contohnya itu kayak guru hadir tepat waktu, siswa juga hadir tepat waktu agar pembelajaran tersebut itu tidak terhambat. Lalu yang keempat ada unity of command, itu satu orang bawahan itu hanya menerima perintah dari satu atasan. Contohnya nih, guru itu cuma mengikuti instruksi kepala sekolah, bukan ada koordinasi langsung dari pihak luar. Gak boleh itu, guru tuh harus mengikuti instruksi dari kepala sekolah dulu. Lalu yang kelima ada unity of direction. Nah, di unity of direction ini tuh semua kegiatan itu diarahkan ke tujuan yang sama. Contohnya, kalau di program sekolah kan ada kayak ekstrakurikuler, terus ada akademik, ada juga tentang keagamaan. Nah, semuanya itu diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi sekolahnya. Lalu yang selanjutnya itu ada subordination of individual interest into general interest. Nah, itu maksudnya kepentingan umum ada di atas kepentingan pribadi. Nah, di sini tuh maksudnya kepentingan sekolah ini didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Contohnya nih, guru ini tetap hadir mengajar meskipun sebenarnya guru ini ada urusan pribadi gitu. Karena itu kan emang kewajiban seorang guru untuk tetap mengajar. Mungkin kalau sudah selesai mengajar baru guru bisa melakukan urusannya. Lalu yang selanjutnya ada remuneration of personnel. Ini tuh maksudnya kayak upah atau penghargaan diberikan sesuai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Contohnya nih, guru mendapat tunjangan sertifikasi sesuai beban dan kinerjanya. Misal guru udah dapat sertifikasi, berarti guru itu kan harus mendapat tunjangan agar bisa tetap meningkatkan kualitas dirinya agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti itu dapat terjalan dengan baik. Nah, oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Kak Teh. Baik, izin menjelaskan untuk poin yang selanjutnya, nomor 8, ada centralization, yang artinya asas pemusatan wewenang, di mana prinsip ini mengatakan bahwa setiap organisasi selalu memiliki pusat kekuasaan dan wewenang. Nah, contohnya ini keputusan penting seperti penerapan kurikulum baru diambil oleh kepala sekolah dan yayasan. Nah, yang kesembilan ada scalar chain, atau yang artinya asas hierarki atau asas rantai berkala. Prinsip ini dalam memberikan pemerintah dan tanggung jawab adalah berdasarkan hierarki, artinya sesuai dengan jabatan dan otoritasnya masing-masing. Seperti informasi dari kepala sekolah ke guru disampaikan melalui wakil kepala sekolah atau koordinator bidang. Yang ke-10 ada order, yang artinya asas keteraturan. Asas ini berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan. Adapun ketertiban yang berkaitan dengan aspek sosial, yaitu dalam menempatkan dalam pendidikan ini seperti peralatan laboratorium yang disusun rapi sesuai jenis dan fungsi, ataupun menempatkan karyawan di dalam organisasi maupun perusahaan. Norma yang seharusnya berlaku adalah menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Yang 11 ada equity, yang artinya asas keadilan. Prinsip persamaan tidak berarti semua orang harus sama rata dan merasa sama, karena dalam organisasi terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda, sebagaimana jenis pekerjaannya yang berbeda, serta wewenang dan tanggung jawabnya yang berbeda. Selain itu, cara memberikan saksi bagi pelanggaran aturan organisasi juga tidak sama, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Seperti semua siswa diperlakukan adil dan tidak ada diskriminasi.
Yang ke-12 ada inisiatif atau inisiatif, di mana inisiatif dalam organisasi tidak berarti bebas sekehendak para karyawan. Manajer harus mendorong seluruh bawahan untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya, tetapi tetap dalam arah yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Dalam contoh pendidikan, seperti guru mengusulkan metode pembelajaran baru, misalnya project based learning. Yang ke-13, esprit de corps, yang artinya asas kesatuan. Prinsip ini berfokus pada kesatuan visi dan misi yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Ada di mana guru dan staf bekerja sama mensukseskan acara pentas seni sekolah. Yang terakhir ada stability of tenure, stability of turnover of personnel, yang artinya kestabilan jabatan karyawan. Dalam manajemen, prinsip kestabilan jabatan berarti perusahaan menciptakan kondisi yang membuat karyawan merasa tenang dan tetap berusaha memberikan hasil yang terbaik dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam pendidikan, contohnya sekolah mempertahankan guru berpengalaman agar kualitas pengajaran stabil. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur pengelolaan pendidikan. Menurut Usman, dalam Kristiawan dan Bengkulu pada tahun 2017 memaparkan unsur-unsur pengelolaan pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manusia, yang berperan sebagai tenaga kerja. Seperti dalam hal pendidikan, ada guru, siswa, staf TU, dan kepala sekolah. Yang kedua ada machine atau mesin, yang merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Dalam pendidikan ada komputer untuk e-learning, LCD proyektor, laboratorium sains, maupun papan tulis yang berbasis konvensional. Yang ketiga ada money, yang artinya uang, di mana ada dana bos untuk pembelian buku dan perbaikan kelas. Selanjutnya ada metode, di mana metode adalah pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindarinya inefisiensi dan pemborosan. Di lembaga pendidikan, metode mengajar yang dibuat oleh seorang guru sangat penting untuk menjelaskan pelajaran, karena metode yang digunakan akan mempengaruhi cara siswa memahami materi pelajaran. Contohnya menggunakan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kelima ada market atau pasar. Di market atau pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik, maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup. Yang terakhir ada minutes atau waktu. Waktu yang digunakan serta dimanfaatkan dalam pencapaian misi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien, seperti jadwal pelajaran disusun agar tidak bentrok dan efektif. Next. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pengelolaan satuan pendidikan. Tadi sudah dijelaskan dalam fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan mempunyai 4 fungsi utama yang saling terkait, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan controlling. Nah, pada tahapan-tahapan ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai tahapan-tahapan tiap poin-poin fungsi pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, di mana dalam perencanaan menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif-alternatif, mengumpulkan dan menganalisis informasi, juga mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Yang kedua, ada pengorganisasian,
di mana tahap-tahapan dalam pengorganisasian ini seperti menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi, merumuskan, menetapkan metode dan prosedur, memilih, mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja, serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Yang ketiga, pada pengarahan ada tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Kedua, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Dan yang terakhir, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervise. Yang keempat, pada poin fungsi yang keempat yang terakhir yaitu pengawasan, controlling, memiliki tahapan-tahapan seperti mengevaluasi kegiatan dibandingkan dengan rencana, melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar dan saran-saran. Terakhir, menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Oke, langsung aja ke kesimpulan. Yang pertama, pengelolaan pendidikan adalah hal penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan pengelolaan yang bagus, lembaga pendidikan bisa menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan manajemen yang terarah dan sistematis, maka kualitas pendidikan bisa meningkat, generasi berkualitas tercipta, serta mampu menghadapi tantangan di masa depan. Baik, mungkin segitu saja. Cukup dari kelompok 1. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.